Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semua, hari ini adalah hari ketiga saya mengisi acara SPD di Wihara Santigraha Berau ini, dan juga merupakan malam terakhir saya mengisinya. Ibu bapak dan saudara semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan Ayika Sutta, yaitu salah satu sutta dari Samyutta Nikaya. Tanya cukup pendek, tapi ini memuat pesan yang sangat penting bagi kita semuanya. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, Ayika Sutta sendiri berasal dari Samyutta Nikaya buku 1 halaman 97. Dalam sutta ini disampaikan bahwa Raja Pasenadi Kosala baru saja kehilangan neneknya. Artinya Raja Pasenadi Kosala baru saja mengalami berita duka bahwa neneknya yang sangat menyayangi dirinya itu meninggal. Ibu bapak dan saudara semuanya yang pernah mengalami pengalaman kehilangan nenek yang disayang, kehilangan nenek yang cukup dekat, tentu itu adalah penderitaan yang cukup berat, karena pepatah mengatakan bahwa kalau kasih sayang orang tua kepada anak itu hanya sebatas daging, tapi kasih sayang seorang nenek, kasih sayang seorang kakek kepada cucunya itu tembus sampai tulang sumsum. Artinya kasih sayang seorang nenek, seorang kakek kepada cucu itu lebih besar daripada kasih sayang orang tua pada anak-anak. Dan ini pun dialami oleh Raja Suddhodana sendiri. Ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, tentu Raja Suddhodana merasa kehilangan, tapi dia masih punya harapan karena ada cucunya. Ketika para pangeran di lingkungan kerajaan meninggalkan istana, meninggalkan keluarga mereka untuk bergabung dalam sasana, Raja Suddhodana pun masih tenang-tenang saja.
karena masih ada cucunya. Akan tetapi ketika Rahula ikut ke wihara menjadi samanera, disitulah kehidupan Raja Suddhodana kemudian terasa runtuh. Disitulah kemudian dia baru menyadari bahwa kerajaan kerajaan Kapilawatu yang dia pimpin tidak bisa diteruskan. Artinya mau tidak mau Raja Suddhodana harus menyerahkan tampuk kekuasaan kepada saudaranya yang lain. Dan karena itulah Raja Suddhodana kemudian datang kepada Sang Buddha dan memohon kepada Sang Buddha agar kelak di kemudian hari tidak ada orang yang meninggalkan rumah mereka untuk bergabung, entah itu menjadi samanera atau menjadi biku ataupun bikun, tanpa izin dari keluarga. Kalau anak-anak harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Kalau suami harus mendapatkan izin dari anak dan istri. Demikian pula ketika sang istri ingin meninggalkan kehidupan rumah tangga, mereka pun harus mendapatkan izin dari sang suami. Ibu, bapak, dan saudara semuanya, kembali pada cerita yang dialami oleh Raja Pasenadi Kosala. Itu kehilangan neneknya. Dia datang kepada Sang Buddha dan dia berkata kepada Sang Buddha, "Bante, andai kata kematian nenek saya bisa saya tukar dengan gajah, saya akan tukarkan dengan gajah. Andai kata kematian nenek saya bisa saya tukar dengan permata, dengan kampung dan sebagainya, saya akan relakan kampung-kampung untuk menukar kematian nenek saya." Dan Sang Buddha kemudian mengatakan bahwa yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti dialami oleh mereka yang hidup. Artinya, setiap kehidupan itu akan diakhiri dengan kematian. Dan ini dialami oleh semua makhluk. Hingga saat ini tidak ada satupun makhluk-makhluk di dunia ini yang sukses untuk mempertahankan kehidupannya bagaimanapun usaha mereka. Kehidupan yang dialami tetap berakhir pada kematian. Namun ibu, bapak, dan saudara semuanya, kita semuanya diajarkan oleh Sang Buddha untuk menggunakan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini sebagai sarana untuk membebaskan batin kita. Itulah kehebatan Sang Buddha.
termasuk kematian. Kematian bukan sesuatu yang ditakuti, tetapi kematian itu harus digunakan sebagai jalan untuk mendobrak, membangkitkan semangat kehidupan kita, semangat kita berjuang untuk mencapai kebebasan batin. Banyak orang yang takut menghadapi kematian. Banyak orang yang khawatir menghadapi kematian. Tapi Sang Buddha mengajarkan kepada kita semuanya, menyadarkan kita semuanya bahwa kematian itu harus menimbulkan sangweka. Kematian itu harus dipergunakan untuk menumbuhkan sangweka dalam diri kita. Sangweka itu artinya urgency atau daya semangat juang, kemauan untuk berjuang. Kematian bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi bagaimana kita bisa menggunakan momen kematian itu untuk membuat diri kita tersadarkan bahwa kematian itu bisa terjadi kapan saja. Seperti kemarin ketika virus corona itu sedang memuncak, Ibu bapak dan saudara semuanya khawatir terinfeksi virus corona. Ibu bapak dan saudara semuanya khawatir kalau ibu bapak dan saudara semuanya kemudian kehilangan kehidupan yang dimiliki. Tidak hanya itu saja, ibu bapak dan saudara semuanya juga khawatir sanak famili, orang tua, keluarga ada yang menjadi korban. Namun ibu bapak dan saudara semuanya, sebenarnya disitulah momen terbaik kita untuk berjuang, untuk berlatih. Bahwa kalau kematian itu terjadi bisa kapan saja, tanpa bisa diprediksi, artinya setiap momen yang kita lalui harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk berjuang, untuk berlatih agar kotoran batin kita ini bisa terkikis. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya mengisi setiap momen, setiap waktu untuk berlatih, takutan terhadap kematian itu tidak akan mungkin muncul dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya. Karena seperti yang kemarin saya sampaikan, mereka yang menyadari bahwa diri mereka adalah orang yang baik, bahwa diri mereka adalah orang yang bermoral, akan muncul yang namanya sabda. Sabda itu artinya keyakinan pada diri sendiri. Saya adalah orang yang baik. Itulah mengapa orang-orang yang memiliki sabda punya rasa percaya diri, mereka mampu, mereka berani untuk berdiri di atas kedua kaki mereka sendiri. Tidak ada kekhawatiran, juga tidak ada keraguan. Kekhawatiran dan keraguan itu muncul karena ibu bapak dan saudara semuanya sadar bahwa ibu bapak dan saudara semuanya bukan orang yang baik. Kalaupun katakan ibu bapak dan saudara semuanya adalah orang-orang yang baik, standar kehidupannya baik, masih saja ibu bapak dan saudara semuanya berusaha
untuk mengingkari diri, kemudian menghakimi diri sendiri sebagai orang yang buruk. Seharian penuh kita melakukan kebajikan, tetapi ibu bapak dan saudara semuanya masih belum berani untuk mengakui saya adalah orang yang baik. Inilah yang disebut sebagai awija. Inilah yang disebut sebagai kebodohan itu. Bodoh dalam kategori agama Buddha itu karena ibu bapak dan saudara semuanya tidak mampu melihat kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya ibu bapak dan saudara semuanya melakukan kebajikan sejak buka mata hingga menutup mata ketika malam tiba. Saya ambilkan contoh. Pagi-pagi ibu-ibu bangun, kemudian masak untuk anak dan istri, anak dan suami, untuk keluarga, harus cuci pakaian, nyiapkan makanan untuk anak-anak, nyapu, bersih-bersih, jaga toko seharian, kemudian malam masih datang ke wihara juga. Itu semuanya adalah kebaikan. Semua itu adalah perbuatan baik, kusala kama yang kita tampak, kita lakukan. Tapi sekali lagi, ibu bapak dan saudara semuanya karena dipenuhi oleh ketidaktahuan, akhirnya ibu bapak dan saudara semuanya melihat diri sendiri selalu jelek. Ibu bapak dan saudara semuanya selalu melihat dari perspektif negatif. Kalaupun dalam sehari ibu bapak dan saudara semuanya melakukan kesalahan 1 atau 2 kali, sementara ibu bapak dan saudara semuanya selama tidak tidur, seluruh momennya itu dilakukan untuk melakukan tugas dan kewajiban dalam rumah tangga, misalnya melakukan tugas dan kewajiban di tengah-tengah masyarakat misalnya, ibu bapak dan saudara semuanya lebih memilih untuk memperhatikan 1 atau 2 kesalahan yang dilakukan. Sekali lagi, inilah yang disebut sebagai awija, ketidakmampuan melihat sebagaimana apa adanya. Keadaannya, kenyataannya, ibu bapak dan saudara semuanya adalah manusia-manusia yang baik. Sang Buddha mengatakan bahwa untuk terlahir sebagai manusia itu tidak gampang. Ya. Oleh karena itu, sebenarnya ketika ibu bapak dan saudara semuanya sudah mampu terlahirkan sebagai manusia, ibu bapak dan saudara semuanya adalah makhluk-makhluk yang memiliki kesempatan untuk menikmati kebaikan. Kemudian Sang Buddha mengatakan untuk bertemu dengan Dhamma itu juga sebuah berkah yang luar biasa, dan mampu mempraktikkan Dharma itu juga kebaikan yang tidak sedikit. Ibu bapak dan saudara semuanya sudah terlahir sebagai manusia, sudah mampu bertemu dengan Dharma ajaran Sang Buddha, dan kemudian sedikit banyak ikut berkontribusi untuk mempraktikkannya. Pancasila sekalipun kadang-kadang ada bolong-bolongnya, tetapi ibu bapak dan saudara semuanya telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Meditasi, katakanlah meskipun belum sempurna, ibu bapak dan saudara semuanya telah berusaha untuk membuat kontribusi terbaik, mengembangkan kebijaksanaan. Seperti mendengarkan Dhamma ini adalah usaha untuk mengembangkan kebijaksanaan, menumbuhkan pengetahuan, menumbuhkan pengertian dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya. Ini adalah kontribusi
yang sangat besar. Ini sekali lagi, ibu bapak dan saudara semuanya berusaha untuk menutup mata. Ibu bapak dan saudara semuanya tidak mau mengakui kebaikan-kebaikan itu dan tetap terus lebih senang melihat diri sendiri dari sisi yang tidak baik. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, kehidupan kita itu tidak hanya sekali dalam kehidupan sekarang ini juga, tapi kita sudah dilahirkan berulang kali. Bahkan Sang Buddha itu mengumpamakan, andai kata air mata yang kita teteskan itu dikumpulkan, kumpulan air mata kita, satu orang saja, air matanya itu melampaui air di 4 samudra. Samudra India, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan samudra-samudra yang lainnya. Begitu tidak terhitungnya kehidupan kita hanya pada saat kita meneteskan air mata. Padahal dalam satu kehidupan mungkin tetesan air mata ibu bapak dan saudara semuanya itu tidak sampai 10 drum. Nah, kecuali yang tiap hari nangis. Itu mungkin ada 10 drum. Tapi bagi ibu bapak dan saudara semuanya yang menjalani kehidupan yang standar, kehidupan yang tidak setiap hari menangis, air mata yang diteteskan mungkin hanya paling banter 10 ember. Ya? Ibu bapak dan saudara semuanya, kalau kita melihat perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha, kita sudah terlahir begitu banyak dalam kelahiran yang lampau. Oleh karena itu, mari kita merasa cukup untuk terus mengembara, untuk terus terlahir kembali. Dan mari kita jadikan kematian yang akan terjadi dalam kehidupan kita kali ini sebagai kematian yang terakhir kalinya. Mari kita merasa cukup untuk terlahir kembali. Mari kita merasa cukup untuk terus memperpanjang samsara. Apapun status sosial ibu bapak dan saudara semuanya, ibu bapak dan saudara semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengakhiri penderitaan tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita bangsa Indonesia, karena hari ini kita memperingati Hari Kartini, dan dia sebagai seorang wanita menunjukkan semangatnya untuk berjuang. Mari kita ambil semangat dia. Mari kita kemudian pergunakan semangat pesan moral itu untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan sungguh-sungguh, dan sekali lagi kita pergunakan setiap momen kehidupan kita untuk terus memaju, menumbuhkan semangat dalam berjuang. Dengan demikian, kotoran batin yang ibu bapak dan saudara semuanya miliki akan terus berkurang dari waktu ke waktu. Kehidupan yang ibu bapak dan saudara semuanya jalani akan menjadi lebih berharga, lebih bisa dinikmati, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Itulah yang dicontohkan oleh Sang Buddha, oleh guru agung kita, oleh para leluhur-leluhur kita yang telah berjuang
mempertahankan Dhamma, sehingga Dhamma bisa kita nikmati hingga hari ini. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya terus berjuang, terus berlatih, terus mengupayakan agar ibu bapak dan saudara semuanya bisa maju dalam praktik, maju dalam batin yang murni. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.